Udah siap? Kita roasting dirjennya Medcom sekarang. Berdiri saya. Siapa aja? Udah ngapain aja di PMNS? Seperti kebanyakan teman-teman ya, udah ada rapat kementerian yang jelas itu. Terus makan bareng, ngegosip. Udah ngapain aja di BMNS? Yang pertama bikin rilis kajian aksi, terus yang kedua aksi, banyak teman di sini dan juga ngelakuin banyak event juga. Ngapain aja lah? Banyak sih udah. Nongki piknik, iya. Nongkrong di Porsim. Udah kulineran di semua tempat di Solo. Ya, kita ngapain aja nih ya? Kita bikin cheese kayak Jakarta Innovative School 2020. Jangan lupa ya. Ngawasi juga startup. Terus ini kongko sama apa namanya? Benerin wifi Persima bareng Pras. Fir, diam Fir. Kerja. Tipes. Rapat sampai pagi. Di BEM aku udah bolak-balik Mawar. Tentunya jalanin broker ya, tahu dong broker PK itu banyaknya kayak gimana. Kalau menurut kamu apa yang paling berkesan? Paling berkesan tuh pas pertama kali aksi. Aksi sih. Aksi perdana kita 2020. Iya, kita hujan-hujanan, panas-panasan, bertemu Mas Daril dan Iga. Minum obat, bayangin siapa coba yang aksi minum obat cuma kita berdua doang emang. Yang lain pulang kita minum obat. Iya, terus kita hilang bareng-bareng anak-anak kampus lain. Bukan sama kayak dirangkul kayak pakai apa? Pakai odol. Baru pertama kali pakai odol di bawah mata. Pokoknya yang paling seru parah. Terus juga kita nemu adik-adik SMA, asik banget. Kalau iya, asik banget sih pokoknya itu terasik parah di 2020. Terberkesan. Pertama kali kenal Mas Zaki juga ya. Iya, menyelamatkan kita dan memberikan roti itu roti pisang jelawat. Menyelamatkan hidup kita dari kesengsaraan aksi itu. Asik banget sih parah. Bisa kumpul sama orang-orang hebat yang ada di UNS maupun di luar UNS. Berkarya di kampus gitu. Lihat mas-mas menteri gitu, ada yang jadi fotografer, ada yang jadi akademis gitu, ada yang demo terus gitu. Kalau yang paling berkesan itu diskusi sama orang-orangnya. Yang paling berkesan di BMNS itu apa ya? Brokernya yang ya benar-benar tahun ini kayak nggak seperti tahun-tahun sebelumnya, itu yang paling berkesan. Yang paling berkesan ya, liput aksi sih. Saya tuh kan suka yang liput aksi gitu. Terus mungkin banyak juga di sosial aksi media, di sosial media BMNS itu yang trending. Nah itu paling berkesan banget. Pleno. Ada tanya jalan. Ya ketemu kalian berkesan banget. Apa yang bikin sebel di PMNS? Pas aku bilang suka, dia juga nggak suka. Ya Allah. Akhirnya cuma doang, deket doang tapi nggak jadi. Yang paling sebel mungkin ya kadang ya sama Mas Ipin sebel. Sudah terwakili. Kurang ini sih, karena kita nggak suka offline, nggak suka online. Jadi kita kerjanya tuh offline mulu, itu sih sedih banget. Gak bisa ketemu cogan-cogannya BMNS tiap hari kan sedih ya. Gak bisa kumpul satu kemenkoan juga. Masa kita nggak punya grup kemenkoan? Iya. Sedih banget. Belum menemukan cogan-cogan di luar sana dari kementerian lain ya, kan sedih banget. Cuma ketemu Medcom aja. Cuma Medcom Mas Wondo. Dan Mas Prasi, kita ketemu Mas Prasi. Gak ada sih. Pemerintah. Pernah kepikiran untuk ngilang nggak? Ngilang enggak sih? Jujur pernah. Waktu lagi padat-padatnya kuliah. Nggak ngilang sih, pernah kena cuti karena merasa kurang bisa mengatur waktu, tapi nggak cuti. Pernah minta cuti nggak ke menterinya? Diturutin nggak? Iya sih, tapi aku nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Kasihan.
Berarti menterinya emang mengenal sekali. Ayo. Waktu itu pernah pas aku juga kebetulan ikut kepanitiaan di fakultas, terus prokernya jadi numpuk-numpuk, akhirnya aduh hilang aja kali ya gitu, tapi nggak terlaksana sih. Nggak pernah. Pernah di pertengahan karena kondisi pandemi, rapatnya online, pagi natap kuliah, siang rapat, malam rapat kayak gitu. Alhamdulillahnya enggak, karena ya kita dari awal sama-sama harus keluar sama-sama. Sekarang jawab jujur ya, pernah nggak cinlok? Oh, kalau cinlok nggak pernah, karena ada yang lain ya. Pernah dong. Pernah guys, kita pernah cinlok tapi nggak jadi cuma kayak cinta dengan hati aja. Mengagumi sih, mengagumi. Karena kita tuh punya julukan Ria dan Awan, siapapun itu pokoknya kita pernah mengagumi kalian. Anak BMWNS. Ipin. Tebak siapa? Ipin. Terlalu kalem sih untuk kita nih. Mas Ipin. Mas Ipin kaget sama kita. Itu clue-nya terlalu jauh dari Mas Ipin. Iya. Pokoknya Ria dan Awan. Ketebak banget sih, ketebak banget sih. Cinlok sering sama teman kementerian. Udah akhirnya temen dia malah cinlok sama teman sekemenkoan. Kementerianku. Iya, explore bener. Wow. Oke. Pernyataan sikap. Terus ada lagi satu Banyak cuy. lain kemenkoan tapi satu kepanitiaan. Dia tuh kementeriannya pakai H, ya Hakam. Iya. Itu juga ada. Oh, boyo ini Pit. Ya, pas aku bilang suka, dia akhirnya aku suka yang lebih tua. Dan aku lebih tua, terus dia bilang aku lebih suka cutting, aku nyari cutting fit. Ya udah deh, udah apa? Pernah. Siapa tuh? Pernah sih. Beneran enggak pernah. Masa? Terus apa yang bikin kangen di BMWNS? Yang bikin kangen itu pasti vibes untuk ngejalanin proker pas mau mendekati hari H itu masih bingung. Terus juga kangen mainnya juga sih pasti. Kangen sama teman-teman lain. Sama teman-teman. Dari satu kementerian lain sama teman lain. Jangan di BMWNS main. Itu sih. Bikin kangen di BMWNS itu kumpulnya sih, karena banyak banget kegiatannya. Jadi bisa kenal lain-lain fakultas sama orang-orangnya tuh asik-asik gitu. Iya. Yang bikin kangen di BMWNS adalah anak rekam. Ya orang-orangnya sih, karena enak diajak julid, terus habis itu ya enak aja buat mikir out of the box, terus banyak sudut pandang baru. Yang bikin kangen sih kumpul bareng teman-teman di kosan salah satu anak-anaknya, terus kita ngobrol yang seru-seru. Selain ngobrolin proker ya kita cerita-cerita tentang banyak hal, kumpul-kumpulnya. Terus kalau misal udah kelar acara tuh kita biasanya kelar tuh makan ke Nice Spice, ke Bulas, gitu. Yang bikin kangen ya mungkin berjuang barengnya. Porsim kangen sih, bikin kangen sih. Sekarang porsimnya udah rapi guys. Terus yang bakal kangen Mas Ipin sih, Mas Ipin bakal kangen sih. Kangen Mas Ipin. Kangen yang ketawa. Kangen Mas Wondo juga sih nanti. Gak ada yang marahin aku lagi guys. Kangen Mas Prasi ya. Kangen Mas Prasi ya. Tiba-tiba ketawa dulu belum cerita. Tiba-tiba ngetok pintu kelasnya. Kangen dinyanyiin Mas Daryl sih. Cahaya Tulus, lagu cinta yang Mas Daryl. Kangen apa lagi? Kangen bakso PT sih kita nanti ya, ngumpul di bakso PT. Jadi kangen sekretnya BEM, ketemu orang-orang di Bulas. Kayaknya Bulas sih paling dikangen sih. Gaco kementerian gacoan. Saking sering. Yang masih kumpul bareng teman-teman Medcom ya, karena COVID kita itu jadi jarang banget kumpul. Kita kumpulnya waktu awal-awal. Terus yang dikangenin lagi mungkin meliput aksi bakal susah karena nggak ada temen yang ada di BEM mungkin. Terus buat trip di BEM sih. Yang bikin kangen pasti kumpulnya sama orang-orangnya, rasa kekeluargaan yang diciptakan. Jadi tiap kumpul pasti
kayak menciptakan suasana hangat gitu dan memberikan suatu ya kebahagiaan tersendiri lah buat aku pribadi. Yang bikin kangen orang-orangnya. Karena aku tahu orang-orang di BEM itu seru-seru, asik, apalagi kalau diajak diskusi itu udah kayak gak ada obat ya pokoknya. Yang didapetin di BEM-UNS? Apa yang didapetin di BEM-UNS itu banyak banget. Pengalaman, relasi, terus sama ilmu, bisa kenal orang-orang yang keren ya kayak. Jadi dapetin dari BEM-UNS pasti teman, terus pengalaman juga ilmu-ilmu. Merasa bersyukur aja sih di BEM-UNS karena bisa bareng-bareng di BEM-UNS ini bersama orang-orang hebat, orang-orang yang cerdas tentunya, dan ya orang-orang yang luar biasa. Oke, banyak relasi, teman, ilmu, pengalaman, hiburan, piknik, rekomendasi lagu. Oke, Mas Dari bisa berulang. Terus yang terakhir ya? Iya, sedih banget. Terakhir. Iya, pesan dan harapan buat BEM-UNS. Kesan dan harapannya semoga BEM-UNS menjadi rumah buat seluruh mahasiswa, buat curhat, buat berprestasi, buat nongki-nongki gitu. Sukses selalu buat BEM-UNS. Untuk pesan, semoga BEM-UNS ini memberikan impact kepada UNS, KBM UNS, UKM, komunitas, dan khususnya BEM itu sendiri. Pesan dan harapan untuk BEM-UNS adalah semoga tahun depan dapat menteri yang lebih baik daripada aku, walaupun sebenarnya susah. Sombong banget. Terus kemudian banyak karya lagi yang bisa diciptakan. Terus kemudian juga bisa menyelesaikan ya permasalahan yang selama ini menjadi problematika kita semua, yaitu student government-nya. Sambil harapan ini menjadi wasiatku terakhir sebagai anggota BEM-UNS, karena tahun depan udah lulus coy. Bukan tahun depan, tahun ini. Tahun ini lulus. Jadi ya senang banget buat teman-teman yang masih lanjut di BEM tahun depan. Amin. Lanjut. Tetap semangat untuk kontribusinya ya, karena sebenarnya yang kita itu kalau di sini tuh sebenarnya gak cuma buat kita gitu, gak cuma buat orang lain, tapi buat banyak orang. Jadi aku merasa sih kalau kita udah masuk BEM ini kayak udah nggak ngurusin diri kita sendiri gitu, jadi asiknya itu malahan gitu. Semoga bisa tetap jadi keluarga, kemudian saling bertegur sapa ketika di tengah jalan bertemu, kemudian ya jangan lepas komunikasi lah satu dengan yang lainnya. Terus ya mungkin apa yang sudah kita dapat di BEM-UNS semoga jadi titik balik kita untuk bisa lebih memantik diri kita berkembang dan berproses lebih baik lagi. Semoga kita tetap menjadi keluarga, simbol kebaikan sampai kapanpun itu. Kalau ada yang nikah jangan lupa undang kita ya, siapa tahu kita bisa ngisi kan, bisa nyanyi, ngedekor, duduk, ngedekor, pokoknya semoga Mas Wondo gak galak-galak lagi guys. Semoga mas dan mbak-mbak nanti yang udah mau skripsi dilancarkan skripsinya. Amin. Terus juga yang lanjut di BEM-UNS tahun depan semoga lancar di kabinet selanjutnya. Terus apa lagi? Oh ini sih, semoga punggawa tahun depan, kalau misalkan ada punggawa dari tahun ini nih yang udah kenal itu kayak tetap bisa merangkul nih orang-orang yang baru gitu. Iya, pokoknya semoga tetap menjadi satu sampai kapanpun. Walaupun bukan kabinet simbol kebaikan, tapi tetap simbolnya tuh masih ada gitu di tahun depan. Kita akan selalu menjadi keluarga sampai kapanpun itu. Betul. Sedih banget guys, oh my god. Pesannya buat teman-teman dan Mas Mbak Menteri, ketika udah nggak di BEM, terus kita bertemu di luar, tetap saling sapa, tetap saling berkomunikasi, tetap saling chattingan. Terus harapannya, pokoknya semuanya tunggu aja aku. Ngapain? Ya pokoknya tunggu aja. Tunggu aja ya. Oke. Oke.